dapat di Januari silakan kejar di Februari. Nah itu free, silakan saja ya. Kemudian poin kedua yang penting juga menurut saya dan mungkin akan saya share ke teman-teman. Pada saat nanti PGMC menetapkan wajibnya atau minimalnya join ke PGMC itu ke emas itu 5 lot, ya, itu sudah ditetapkan sosialisasi jauh-jauh bulan kemarin bahwa PGMC menetapkan 2 lot wajibnya pada saat nanti setelah 30 Maret, ya kan? Atau tanggal 4 April kalau nggak salah ya di pengumuman. Setelah itu nanti terlewati beberapa bulan ditetapkan 3 lot minimal. Kemudian setelah 3 lot nanti ditetapkan 5 lot, ya kan? Sudah ada tahapannya. Nah pada saat PGMC itu menetapkan 5 lot, dia nanti PGMC itu akan membuka satu investasi lagi silver. Jadi artinya kalau kita sudah katakanlah punya uang atau punya uang di kredit ya, di kredit di account, itu nanti kita mau beli dihadapkan 2, gold dan silver. Nah, kalau seandainya misalkan ada yang join tetapi mampunya cuma 2 lot, berarti joinnya di silver. Tetapi pada saat defaultnya atau wajibnya 5 lot, berarti silakan di 5 lot. Nah, jadi PGMC pun sudah memikirkan bagaimana nih kalau sudah ditentukan 5 lot minimalnya, tetapi kan teman-teman pun kemampuannya bervariasi maksud saya gitu. Ya kan? Jadi kalau cuma mampunya 2 lot di gold, ya berarti belum bisa, tetapi masih bisa berinvestasi di PGMC, cuman jenisnya silver. Nah itu poin kedua yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, ini nggak kalah pentingnya menurut saya, bahwa PGMC akan membuka investasi platinum. Nah, platinum itu nanti dicapai, tapi planningnya belum ada bocoran nih dari Pak Anwar sama Elinggar. Saya pun sudah meneruskan informasi ini di cross check apakah betul apa tidak ya untuk platinum. Platinum itu direncanakan oleh PGMC nanti kalau kita misalkan sudah punya kredit katakanlah seperti tadi, kita dihadapkan 3 option. Tapi yang 3 ini yang platinum saya belum tahu kapan. Nah, tapi yang silver itu sudah ada suatu gambaran ya. Platinum itu lebih mahal dari gold ya, dan bila teman-teman sudah mendapatkan suatu profit dari PGMC yang investasi di gold menurut saya, dan katakanlah rupiahnya terkumpul nih di suatu aset pribadi, sehingga kita bisa investasi lagi di platinum tadi. Nah tentunya dividen dan sebagainya lebih tinggi ya. Nah titik poin dari yang saya bicarakan dari ketiga hal informasi itu, bahwa PGMC tidak berhenti sampai IPO, tetapi ada kelanjutannya silver dan platinum. Nah, jadi maksudnya ini long term, bukan short term. Nah, itu yang sebetulnya yang poin intinya seperti itu. Ya. Bahwa PGMC ini investasi bukan short term, tapi long term. Dengan apa bisa kita lihat bagaimana mereka memberikan suatu peluang-peluang setelah gold ini, silver, kemudian kedepannya platinum. Oke. Kemudian sering setiap saya ketemu sering menanyakan orang itu jaminan, ya kan? Itu sangat-sangat sering. Tapi wajar bagi saya, karena saya pun dulu menanyakan hal yang sama ke Pak Anwar, karena upline saya langsung Pak Anwar. Saya bertanya, Pak, nanti kalau suatu saat saya membicarakan dengan teman-teman, ya kan, teman dekat enak ngobrolnya, tapi kalau teman yang baru ketemu nggak enak tuh digituin, ya kan. Nah jadi saya bertanya waktu itu, Pak Anwar, ini jaminannya apa? Karena di kita itu sangat-sangat rentan terhadap kata-kata jaminan. Kalau ada kata-kata jaminan, oke, ini ada jaminannya, pasti banyak yang invest. Tetapi pada kenyataannya si PGMC ini tidak memberikan jaminan secara real yang kita pegang seperti ini, misalkan di depan notaris atau misalkan kita bubuhi tanda tangan di atas materai, itu tidak ada. Oke. Jadi betul-betul ini setiap yang mau investasi itu harus dipahami dulu, baca minimal, atau misalkan ya brainstorming lah sama yang sudah join. Bagaimana nih yang dirasakan sama teman kita, ya kan, yang sudah join, bagaimana dan sebagainya, apa ada keluhan, keterlambatan ini dan itu. Nah sebetulnya titik poinnya dari situ.
Jadi yang saya garis bawahi, secara jaminan recover di PGMC itu belum ada. Saya tidak tahu ke depannya seperti itu. Tetapi PGMC ini yang saya ketahui waktu pas saya ke Dubai, gedung yang disewa, salah satu lantai gedung yang disewa itu satu kantor dengan Presiden Dubai di Jumeirah Emirates Tower. Nah, Bapak pun bisa atau teman-teman di sini bisa membayangkan bagaimana security itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau kita mau masuk ke kantor PGMC sama dengan kalau kita mau masuk ke kantor Presiden Dubai. Nah, begitu Pak. Kemudian di sana pun saya melihat PGMC membuka satu kantor cabang di situ, itu menunjukkan bahwa PGMC itu bukan perusahaan kecil. Karena yang membuka kantor cabang di situ itu perusahaan-perusahaan yang betul-betul memiliki suatu administrasi yang lengkap. Jadi di gedung itu kalau misalkan tidak lengkap satu administrasi yang di-request oleh atau syarat-syarat pembuka kantor cabang di situ yang ditentukan oleh Dubai itu tidak terpenuhi, maka tidak akan ada kantor cabang itu PGMC di Dubai. Nah begitu Pak. Berbeda dengan seperti yang di Indonesia, ya kan? Sogok dikit sudah jadi itu kantornya. Ya, tapi saya yakin di Dubai itu mereka menganut yang masalahnya pertama memang tidak ada pajak, betul, karena mereka sistemnya syariah. Dan di kantor pusat di Panama itu pun memang bebas pajak. Silakan Ibu Bapak searching bahwa kantor pusat itu yang bernama Panama itu bebas pajak. Nah, ada pun beberapa hal yang teman-teman biasa tanyakan, Pak Dik, kenapa di sini tidak ada kantor cabang di Indonesia? Padahal kan kalau ada kantor cabang itu cukup bagus, ya kan? Bagaimana teman-teman melihat, di sana kantor cabangnya jelas dan sebagainya. Tetapi kita itu masih menganut yang namanya pajak dan memang itu wajib bagi suatu negara, ya kan? Atau beberapa sistem negara yang dianut. Nah, dikarenakan masih di pusatnya pun dan di kantor cabangnya menghindari pajak, bukan berarti PGMC tidak mau kena pajak. Tetapi memang dari kantor pusatnya itu pun memang tidak ada pajak. Jadi mereka mencari negara-negara yang bebas pajak. Nah, di Indonesia salah satu alasannya atau salah satu kenyataannya kena pajak. Contoh, dari satu lot kita kalau dirupiahkan dapat saat ini harga emas 1.700. Ada yang tahu tepatnya nggak? Kira-kira berapa? 46. Hah? 46, 1746. Lihat dari situ Pak. Ya katanya harus di off nih tradingnya. Tapi lihat juga sih. Nggak trading Pak. Oke ya. Jadi 1.700 lah kurang lebih. 1.700 kalau kita konversi ke rupiah kurang lebih dapat 1.500 lah ya. Kalau kita luruskan 1.500.000 itu kalau kita ada kantor cabang di Indonesia itu dipotong 40%. Dari 1.500 40%-nya berapa? Yang pintar matematik 600. Nah, satu lot 600 mau nggak? Oke. Bagi saya pribadi itu nggak mau. Karena uang saya pun ngapain juga dipotong kan? Nah, jadi pertimbangannya itu Pak. Ya. Bukan tidak mau membuka kantor cabang, tapi memang ada beberapa hal. Dan kita juga sebetulnya bukan tidak bayar pajak. Pada saat kita dapat profit dari PGMC, kita beli mobil itu kena pajak Pak. Sama saja. Nah, sama lah seperti itu ya. Kita belanja supermarket itu kan sudah PPN dan sebagainya. Sama sebetulnya. Cuman tidak langsung gitu aja. Oke, kemudian jadi sebetulnya yang saya garis bawah itu 3 poin. Yang pertama saya sampaikan. Jadi ada silver, nanti ke depannya ada platinum sama beberapa hal lagi tadi. Nah, sama beberapa menghadapi IPO itu memang serius mereka menghadapi IPO nanti harganya memang cukup tinggi nanti akan kita dapat. Nah, yang jelas ini bukan short term tapi long term. Nah, bagi yang khawatir, maksudnya investasi di PGMC ini karena dia tidak pegang sesuatu pun, hanya memegang sertifikat saja. Sertifikat itu kalau teman-teman di Bandung atau nih di Bogor gimana ya? Banyak yang sudah tidak bekerja karena gara-gara PGMC Pak. Bukan gara-gara di PHK. Betul. Itu teman-teman saya di belakang cukup banyak yang nganggur. Termasuk saya. Jadi pada saat contoh saya punya teman Pak Jailani lah, dia profesinya dagang bakso.
tapi dia sekarang sudah sekitar 30 lot lebih. Sudah. Nah, itu dia bukan dari uang dia ya, tapi dari CMS Pak. CMS dapat 2.000 dia tambahkan 2 lot. CMS dapat 6.000 dia tambahkan 5 lot. Nah begitu sampai hasilnya kelihatan. Nah, itu sering berkomunikasi dengan saya bagaimana Pak Adi trik-triknya dan sebagainya. Yaitu pun saya berikan bagaimana pengetahuan saya di PGMC supaya nempel, maksudnya ke Pak Jalani atau transfer lah. Apalah pokoknya pengetahuan saya di PGMC dia tahu gitu sama dengan saya. Nah saya maunya seperti itu. Kalau di Bandung sering ketemu ya, mungkin forum ini akan kita adakan akan sering Pak Indra ya. Mudah-mudahan makin banyak yang hadir. Amin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebetulnya ini poin penutup dari saya. Di Bogor akan diadakan bulan ini gala dinner. Wih. Tapi saya tidak bisa menyebutkan kapan tanggal berapa ya. Mudah-mudahan terrealisasi. Itu atas usulan saya dengan Pak Anwar bahwa di struktur saya itu sudah 5.000 orang lebih. Ya. 5.000 orang lebih itu memang saya capai dalam 2 tahun kurang sebulan. Nanti tanggal 16 Februari sudah 2 tahun banget. Tepat. 2 tahun pas. Jadi karyawan Jadi maksud saya memang saya mengusulkan kemarin dengan Pak Anwar itu bagaimana struktur saya bisa up lagi atau bisa lebih semangat. Nanti kita adakan gala dinner. Jadi bahasa saya memang cukup panjang ke Anuka, ke Pak Anwar sama ke Kenneth ya, Elinger itu, bahwa saya tolonglah dibantu untuk adakan gala dinner. Karena mungkin nanti pun yang hadir cukup banyak. Jadi nanti yang membiayai gala dinner itu PGMC, bukan saya. Nah, jadi alhamdulillah direspon. Tapi tepatnya nanti tanggal berapa, nanti kita tunggu aja kabarnya. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Nanti sesi tanya jawab kita bisa buka Pak Indra ya beberapa hal, tapi mungkin kalau secara yang sudah diketahui sebaiknya di-keep saja pertanyaannya. Jadi yang kira-kira yang yang kita bahas secara lebih mendalam saja. Oke, terima kasih.